Keduanya, 1. Jaga kebersihan, bahan pangan, wadah, peralatan, dan area dapur. Cuci tangan dengan langkah tepat minimal 20 detik. Jaga area dapur dari hama. 2. 3. Memasak dengan benar hingga matang sempurna. Masak maksimal 2 jam. 3. Pengolahan bahan pangan. Cuci sayur atau buah menggunakan air matang. Melunakkan bahan baku di kulkas hingga sempurna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tucia Kuningrum, staf seksi Promkesling Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Sewu ini kayaknya saya nggak asing sama ibu. Mungkin sudah ada bapak ibu yang pernah mendapatkan materi ini, tapi tetap harus kami sampaikan kembali ya, mengingatkan kembali, setidaknya refresh lagi ya. Apa tuh? Terkait dengan kebersihan air, sanitasi pelayanan. Sanitasi, kalau bersih dan sehat. Kalau higien itu upaya yang dilakukan agar kita sehat ya, cara ini aja ya, sudah bersih. Itu lebih ke personilnya, higien itu, penjamahnya. Kalau sanitasi itu lebih ke sarananya. Berarti kalau misalnya kita sebagai contoh ya, mungkin kita flashback dulu saat tahun 2021-2020, saya lupa ya, saat itu pendampingan dengan Balai POM ke sekolah-sekolah di Wanasari, Brebes, satunya mana lagi ya saya lupa, itu ada 5 sekolah kalau nggak salah. Itu di salah satu SD di Wanasari itu kita ya memang kalau ini yang nakal di situ, tapi di luar KDI ternyata di sekolahnya itu sudah bagus. Karena apa? Makanan jajanan yang disediakan di sekolah itu justru yang masak-masak. Terlihatnya bagus, dilihat dari segi kebersihannya sudah bagus, tempat sampahnya tertutup. Tetapi kalau melihat dari penjual mana saja, gurunya aja udah sibuk ya, sibuk tugasnya banyak, belum lagi nanti setelah kegiatan belajar mengajar juga harus administrasinya juga harus dipenuhi seperti itu. Nah, makanya ini ada sanitaria, ada AS-nya juga ya, TSL-nya juga ya. Nah itu teman-teman sanitarian di puskesmas akan memanfaatkan sanitarian kit itu untuk memeriksa makanan jajanan yang ada di sekeliling sekolah. Bukan produktif, cerdas tanding itu penting. Manajemen bayi yang sehat, tempat isi juga penting. Cerdas kopi dengan dengar. Terima kasih. Silakan kembali. Biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Wih. Masya Allah. Ya dong, biasa. Alhamdulillah, Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Nadia Dahne dari SD Muhammadiyah Tetanggungan, selaku kepala sekolah. Tetanggungan. Alamatnya di Mai Hasim. Tunggu tengah belakang Jogja. Ini udah Una. Ada yang dari Ketanggungan ini. Tidak ada satu pun tidak ada. UGM untuk menangani masalah ekonomi sirkular, sekolah sirkular. Yang kita kenal yang namanya ekonomi linier, beli, pakai, buang. Di ekonomi sirkular itu tidak berakhir di buang. Beli, pakai, kemudian pakai lagi, dan terus pakai lagi. Nih, melihat situasi, dan alhamdulillah catatannya cuma ada 1, 2, dan
besok berarti kita yang akan mewakili Brebes, membawa nama Brebes ke tingkat provinsi. Nasional. Sederhana kan? Sekolah kita hanya disetting sedemikian rupa agar pelaksanaan kegiatan di kantin bisa tertib dan baik. Sebelum saya coba untuk mengupayakan, jadi bisa juga sekolah negeri walaupun sudah ada bukan ASN ya, jadi sudah jelas ada penghasilan bulanannya. Apa salahnya sih kalau dapat tambahan dari pengadaan kantin? Ada simbiosis mutualisme. Kita setiap bulannya itu pasti akan ada monitoring. Bahkan hariannya selalu akan diperhatikan, ada pengamatan. Dan banyak forum-forum yang memang harus diisi. Kalau ada temuan, kan kadang kita kalau di kantin suka ada sesuatu yang ke bawah, apa itu kan? Atau tadi ada staples, itu termasuk adalah cemaran. Maka di setiap kali ada kejadian itu dokumentasikan, dicatat, ada formnya untuk temuan cemaran. Nanti kita evaluasi dengan petugas kantinnya. Karena betul kalau di kita petugas kantinnya adalah karyawan, bukan pedagang dari luar. Berawal pembiasaan anak-anak di sekolah kami, jadi bukan hanya sekedar makan saja tadi, bukan hanya asupan secara fisik saja, tetapi karena anak-anak tadi anak-anak SD itu terutama kelas bawah, utamakan pendidikan karakternya, bukan masalah kecerdasannya. Setiap anak itu sudah bawa, mereka tuh semuanya cerdas, cuma cerdasnya sudah beda-beda. Ada yang di estetik, ada yang di akademik, ada yang di seni, banyak kecerdasan mereka. Jadi setiap anak itu hebat, setiap anak itu pasti punya kelebihannya sendiri-sendiri. Dan saat kelas bawah, kelas 1 apalagi, masa transisi dari TK ke SD. TK bermain sambil belajar. Di kelas 1, 2, 3 belajar sambil bermain. Jadi tetap ada bermainnya, sehingga tidak harus duduk manis, konsentrasi, tapi kita ajak mereka tanpa mereka sadari, mereka belajar. Supaya mereka tahu bahwa kantin harus aktif, melatih kesabaran, menghargai orang lain, banyak karakter yang didapat. Mereka akan antri dengan tertib. Begitu sampai di tempat sajinya, mereka harus mengambil sendiri prasmanan. Karena apa? Agar tidak ada sisa makanan. Mereka harus belajar mengukur kebutuhan tubuhnya. Jangan nanti bilang, aku nggak suka ini, aku nggak mau, aku sudah kenyang. Loh, kan tadi ambil sendiri. Itu perlu waktu yang berkali-kali dan terus-menerus. Butuh konsisten dan komitmen yang tinggi dari kita selaku pendidik. Dan kita minta kerjasama ke orang tuanya juga mereka supaya dibiasakan di rumah seperti itu. Makan harus habis, makan sampai habis, tidak ada sisa. Setelah mereka selesai mengambil makanan di kasir, mereka berhitung uangnya berapa. Sudah disediakan tempat cuci piring setiap kelasnya. Jadi mereka harus cuci piring, dilatih seperti itu. Bersih nggak kelas 1 cuci piring? Pasti bersih. Akan tetapi latihannya itu yang perlu diterapkan. Memang nanti dicuci kembali oleh petugas kantinnya, tetapi paling tidak meringankan dan ada pendidikan karakter, kemandirian. Setelah rata-rata anak-anak nggak mau makan sayur kan, karena saking dapat
kebanggaan ke setiap anak di semua lini. Bahkan ada anak yang susah banget untuk masuk kelas, dia selalu keliling-keliling. Akhirnya kita beri tugas supaya coba Kak bersihkan ini, bersihkan, rajin banget. Dan ternyata tanpa diminta pun sudah terbiasa. Kita beri sertifikat juga. Oh, seperti ini, namun bla 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 bla. Satu mampunya, namunnya kok sampai 9. Dan itu nempel di rapot sampai nanti dewasa seperti kita. Rapotnya difotokopi terus-terusan. Memori yang akan terekam sepanjangnya. Jadi tolong nanti buang kalau bisa seperti itunya. Kita berikan yang plusnya saja, yang bagusnya saja, yang memang prestasi anak. Setiap anak itu pasti akan ada tumbuh kembangnya. Ada anak yang melejit besar, ada yang pelan secara bertahap. Perlu kesabaran. Ada jatah untuk mereka di jam tertentu dengan mengundang psikolog dari SDLP. Tetapi mereka berbaur dan merasa dirinya itu sama dengan yang lain. Benar, saat lagi belajarnya mungkin nggak paham apa yang diajarkan, tapi ada kepedean bahwa dia sama dengan yang lain. Sekolahnya, jadi sekolah itu memiliki lingkungan kehidupan yang mencerminkan hidup sehat. Contohnya, misalkan di sekolah tersebut cuci tangan, terus pengolahan sampahnya juga sudah baik dan benar, pengolahan limbahnya juga baik dan benar, itu yang mencerminkan sekolah yang sehat. Mendapat pelayanan kesehatan yang optimal. Di sekolah Bapak Ibu tentu sudah mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Contohnya apa? BIAN ya Bapak Ibu. Jadi imunisasi yang sedang kita galakkan saat ini BIAN, plan imunisasi anak nasional. Terus salah satunya apa lagi? Menjadi itu adalah anak sekolah. Tercipta kondisi yang mendukung tercapainya kemampuan peserta didik untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat salah satunya apa? Membiasakan ya, membuang sampah pada tempatnya ya, sudah ditempatkan tempatnya, ada yang sampah basah, ada pemilahan ya. Terus apa? Bersihan diri. Contohnya apa? Cuci tangan, ya, kamar mandi juga dan biasanya itu sangat penting sekali dalam kehidupan. Beberapa kali saya melakukan inspeksi, kita ada namanya inspeksi kesehatan lingkungan ya. Itu salah satu dari pengawasan kita. Saya mesti lihat ke belakang, itu masih banyak yang belum terawat. Di program kita kesehatan lingkungan, kalau seksinya saya namanya seksi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Banyak sekali ya, seksi kita banyak sekali program anak TK, PAUD ya, dari PAUD, TK, SD itu kita biasakan berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung mereka untuk berperilaku hidup dan sehat. Saya kira pandemi ini juga ada dampak positifnya nih bagi sekolah Bapak dan Ibu. Saya berkunjung ke beberapa sekolah yang dulu sebelum pandemi COVID itu tidak ada sarana CTPS, sekarang sarana CTPS mudah didapatkan, betul ya? Itu sih. Jadi memang ini hal-hal yang perlu diterapkan dari masa anak usia dini sehingga otak itu akan lebih mudah merekam sampai dia usia dewasa, ketimbang kita memberikan pelajaran-pelajaran atau praktek-praktek ketika dia sudah usia dewasa. Gitu. Jadi kami sangat berharap pada Bapak dan Ibu semua setelah pertemuan pada hari ini, apa yang tadi disampaikan oleh narasumber bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Kita tidak usah mulai dari yang besar, bermimpi besar, mulailah dari yang kecil-kecil. Misalnya tadi bagaimana yang saya sampaikan ya, dan harus memberi contoh dan mulai dari diri kita sendiri. Tadi saya kebetulan bilang pas berbicara masalah merokok. Nih. Jadi Pak Guru adalah
kalau di Jawa kan guru itu apa? Bulan ditiru. Jadi benar sekali kalau Pak gurunya di sekolah merokok, siswanya melihat, oh berarti saya bisa meniru Pak guru. Jadi kami tidak melarang merokok, tapi jadilah perokok yang bijak dan sehat. Tahu di mana tempat merokok dan tahu kapan kita harus merokok. Karena saya yakin untuk melarang orang yang sudah merokok itu akan sangat sulit. Kita hanya bisa mengajak dan menghimbau, ayolah kita jadi perokok yang bijak dan perokok yang sehat. Perokok pasif di sekitar kita yang ikut menghirup asap dari bapak keluarkan pada saat merokok. Jadi itu hal-hal kecil yang mungkin bisa dilakukan nih oleh kita dan kita praktekkan. Kata Pak Agim ya, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Oh ya, terima kasih. Jadi memang di sela-sela aktivitas duduk lama kita harus ada peregangan nih biar kita tidak mengalami permasalahan dengan peredaran darah dan kekakuan pada otot. Terima kasih untuk semuanya, Bapak dan Ibu guru, teman-teman sanitarian. Mohon nanti teman-teman sanitarian bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan sekolah untuk menciptakan sekolah yang memenuhi higienis sanitasi. Dan tahun ini mohon doanya nih, kami akan mengajukan 3 sekolah dan 1 kategori wisata yaitu rest area Banjarratma untuk mengikuti lomba kantin sehat nih, yaitu SD Muhammadiyah Ketanggungan, SD 2 Pagojengan Paguyangan, SMP 2 Brebes dan rest area Banjarratma. Mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan yang kita ajukan nanti bisa mengharumkan nama Kabupaten Brebes di tingkat nasional. Itu akan kalau seandainya sukses nanti akan diberi penghargaan pada saat Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November 2022. Mungkin itu saja dan mudah-mudahan tahun depan nanti Ibu dan Bapak yang hadir di sini bisa kita ajukan juga mewakili untuk Kabupaten Brebes. Semangat nih Bapak dan Ibu. Semangat. Tapi yang paling depan maju katanya. Luar biasa. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama pertemuan ini.